Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fon Elisa Fernanda, NIM 2420140004 dari kelas KIC semester 3. Jawaban dari pertanyaan nomor 1 dari mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Pertanyaan nomor 1, jawabannya, usul fikih adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode yang digunakan untuk menggali hukum-hukum syariat Islam dari sumber-sumber yang utama, yaitu seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Untuk pertanyaan nomor 2, fikih. Fikih adalah ilmu tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan perbuatan manusia, diambil dari dalil-dalil syariat seperti Al-Quran, hadis, ijma atau kesepakatan ulama, dan qiyas atau analogi hukum. Pertanyaan nomor 3, qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah adalah kaidah-kaidah umum dalam hukum Islam yang disusun oleh para ulama untuk memudahkan pemahaman dan penerapan hukum fikih terhadap berbagai masalah yang muncul. Pertanyaan nomor 4, perbedaan usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Usul fikih itu membahas cara dan metode hukum. Contohnya seperti perintah sholat dalam Al-Quran, berarti sholat itu wajib. Qawaid fiqhiyah membahas tentang kaidah umum yang dirumuskan dari hasil hukum fikih untuk memudahkan penerapan pada kasus serupa. Contohnya hukum tayamum saat tidak ada air. Pertanyaan nomor 5, al-umru bima qasidiha. Segala perkara tergantung pada tujuannya. Secara bahasa, al-umuru berarti segala urusan atau perbuatan, sedangkan maqasid berarti niat atau tujuan. Istilahnya, setiap perbuatan mukallaf dinilai berdasarkan niat dan tujuan dibaliknya. Dalil dari Al-Quran, waman arodal arota wasa alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum maskuron. Siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, dan dia adalah mukmin, mereka itu orang yang usahanya dibalas dengan baik. Dalil as-sunnah, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Keterkaitan dalil di atas menegaskan bahwa nilai amal dalam Islam ditentukan oleh niat dan tujuan. Contoh aplikasi dalam hukum keluarga Islam seperti seorang suami berkata kepada istrinya, pergilah kamu, tanpa niat talak, tidak jatuh talak. Al-yakinu la yuzalu bihi syaki. Keyakinan tidak hilang karena keraguan. Secara bahasa, yakin artinya keyakinan yang pasti. Syak artinya keraguan. Secara istilah, sesuatu yang sudah diyakini tidak dapat hilang atau berubah karena munculnya keraguan yang tidak didukung bukti kuat. Dalil Al-Quran, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Ayat Al-Isra ayat 36. Dalil dari as-sunnah, apabila salah seorang di antara kalian ragu dalam sholatnya, apakah 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia buang keraguan itu dan tetap pada apa yang ia yakini. Keterkaitan dalil tersebut
menunjukkan bahwa keraguan tidak dapat menghapus keyakinan keyakinan yang telah ada. Contohnya, seperti seorang suami ragu apakah ia telah menjatuhkan talak atau belum. Al-masyaqqatu tajlibut tasyir. Kesulitan membawa kemudahan. Secara bahasa, masyaqqah berarti kesulitan atau beban berat, tasyir berarti kemudahan. Istilahnya, pelaksanaan suatu hukum menimbulkan kesulitan yang nyata. Ad-dararu yuzalu, kemudaratan harus dihilangkan. Secara bahasa, ad-dararu berarti bahaya atau kerugian, yuzalu berarti dihilangkan. Secara istilah, segala bentuk bahaya, keraguan, atau kemudaratan baik terhadap individu maupun masyarakat harus dihilangkan atau dicegah menurut kemampuan tersebut. Keterkaitan al-adatu muhakkamah, kesulitan mendatang kemudahan. Secara bahasa, masyaqqah berarti kesulitan atau beban berat, tasyir berarti kemudahan. Secara istilah, ketika pelaksanaan suatu hukum menimbulkan kesulitan yang nyata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.